Halo, balik lagi dengan saya Gelang. Sekarang kita akan belajar soal hierarki. Apa sih hierarki itu? Hierarki dalam desain adalah sebuah prinsip dalam menyusun elemen-elemen desain sesuai dengan urutan kepentingannya. Dengan kata lain, hierarki mempengaruhi bagaimana urutan kita melihat dan memahami suatu desain. Hierarki memungkinkan pembaca mencerna konten yang sangat kompleks. Hierarki memberitahu audiens di mana mereka harus memulai melihat desain, dan kemana mata mereka harus pindah dengan penggunaan level penekanan yang berbeda. Sebelum kita membuat hierarki, kita harus tahu dulu urutan informasi yang ingin disampaikan, dan part mana dari keseluruhan informasi tersebut yang harus dilihat duluan. Ada beberapa cara untuk menciptakan hierarki dalam desain kamu. Emil Ruder, salah satu typographer terkenal dunia, menciptakan latihan ini untuk membantu desainer agar bisa membuat hierarki yang baik dalam desainnya. Pertama, ciptakan kontras. Warna, ukuran, bentuk, ketebalan, gaya teks yang kontras bisa menciptakan hierarki dalam desain. Dengan membuat satu elemen kontras dengan elemen-elemen lainnya, kamu bisa langsung menangkap mata audiens dan mengarahkan mereka ke hal yang paling penting dalam desain kamu. Cara yang paling simpel adalah dengan memperbesar satu elemen dalam desain. Misalnya pada desain poster ini, bisa dilihat bahwa kata cracking yang ukurannya paling besar adalah yang paling mencolok dan powerful. Kemudian mata pembaca akan pindah ke kata kedua, yaitu performance, lalu pindah ke teks-teks lainnya. Desain ini tidak akan efektif jika semua katanya dibuat berukuran sama. Kontras nggak selalu berarti perbedaan yang benar-benar ekstrim. Perbedaan yang tidak mencolok, tapi sangat berpengaruh terhadap hierarki, bisa diciptakan dengan typographic color. Apa sih typographic color itu? Typographic color itu artinya bukan warna dari suatu teks. Typographic color adalah seberapa gelap terangnya suatu kalimat atau paragraf dalam pemberian jarak pada paragraf atau baris tersebut. Misalnya pada menu restoran ini. Meskipun hanya menggunakan satu warna teks, dengan mengubah size, ketebalan, jarak antar huruf, jarak antar baris, dan jenis font, itu juga bisa menciptakan typographic color yang bervariasi. Selanjutnya yang kedua, ciptakan special cues. Special cues adalah tanda atau gestur spesial. Gestur spesial itu misalnya, kita mengubah jarak, dibuat lebih rapat atau dibuat lebih renggang, untuk menggeser posisi ke kiri dan ke kanan. Pada latihan yang diciptakan Emil Ruder tadi, ia menambahkan berbagai spatial cues seperti alignment dan interval, yang secara otomatis menciptakan hierarki dalam satu blok teks yang panjang. Selanjutnya yang ketiga adalah separasi. Untuk menciptakan hierarki, bisa juga dengan cara memisahkan elemen-elemen desain sesuai dengan kelompoknya. Kamu bisa melakukan separasi dengan memberi tanda seperti garis atau box yang menjelaskan perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Contohnya bisa dilihat pada desain business card ini. Dengan menggunakan separasi, audiens jadi bisa memahami elemen-elemen mana yang merupakan suatu kelompok, seperti nama dan jabatan, kontak, dan alamat di bawah kartu. Dalam teori hierarki, ada beberapa cara audiens membaca atau melihat suatu halaman. Kalau kamu mendesain suatu yang padat informasi seperti poster event atau majalah, kamu pasti mau mengarahkan mata audiens sesuai dengan urutan informasi, dari yang paling penting sampai yang paling kurang penting. Makanya, penting banget untuk memahami jenis-jenis page scanning pattern. Nah, yang pertama, F-pattern. Cara page scanning ini adalah yang paling banyak digunakan oleh kita. Karena ini adalah cara kita membaca buku, surat, atau web page. Kita membaca dari kiri ke kanan, dari baris atas lalu turun ke baris berikutnya. Misalnya pada iklan Excel berikut ini. Karena kecenderungan manusia yang seperti itu, saya menggunakan F-pattern ketika mendesain iklan yang titik beratnya ada pada teks. Lalu yang kedua adalah Z-pattern. Desain yang menggunakan banyak gambar sering dibuat menggunakan Z-pattern, karena otak lebih cepat memproses gambar daripada tulisan. Maka audiens bisa lebih cepat melihat suatu halaman dari kiri ke kanan, mulai dari atas secara diagonal. Z-pattern ini juga banyak digunakan pada web design. Umumnya digunakan pada homepage yang memiliki hero image, alias gambar yang memiliki fokus utama. Oke, sekarang kita lihat homepage Facebook berikut ini. Kalau kamu perhatikan pembahasan sebelumnya, bisa dilihat pengaplikasiannya pada desain homepage ini. Mulai dari penggunaan kontras, spatial cues, separasi, dan Z-pattern. Setelah kamu paham soal hierarki, video selanjutnya kita akan bahas tentang typography.